Shalom. Haleluya, senang kita boleh berada di hadirat Tuhan, saudara. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Salam bagi Yesus Tuhan. Dialah segalanya bagi setiap kita, saudara, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, sehingga ada pada pagi hari ini semuanya oleh karena kemurahan kasih sayang Tuhan terhadap setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami boleh ada di rumah saat ini. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh datang mendekat kepadamu untuk memberikan pujian kami, penyembahan kami, oh hanya bagi-Mu Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau membuang kesempatan ini Tuhan Yesus, untuk lebih lagi bersungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam, hanya bagi-Mu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini awal tengah hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, pengagungan kita hanya bagi Yesus, bagi Tuhan dan Raja kita. Dialah segala-galanya bagi setiap kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencinta segala
sekali semua seperti saya katakan. Amin. Haleluya. Allah kita dahsyat. Yeah.
saksikan pujian ini saudara. Dia penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun aku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku.
buat kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, karena itu kami bawa hati dan hidup kami untuk senantiasa mendekat dan melekat pada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, hanya dekat Tuhan ada pertolongan, daripada Tuhan datang keselamatan kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu yang berkata 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima dan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Biarlah dengan hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, kami sungguh boleh diubahkan. Firman Tuhan mendewasakan iman rohani setiap kami, sehingga hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, rapikanlah hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai kehabisan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Volumenya mungkin bisa ditambah sedikit. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Hari-hari ini bangsa kita sedang berada di bulan memperingati kemerdekaan ya, sehingga banyak tempat ya itu sudah mulai membuat acara-acara ya. Beberapa teman-teman seiman juga izin tidak bisa hadir karena harus mengikuti acara yang ada di komplek perumahan ataupun acara yang ada di dekat rumah ya, sehubungan dengan peringatan kemerdekaan. Tentu kita umat Tuhan bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada bangsa kita ya. Hargai kemerdekaan itu dan kita isi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga membawa berkat untuk bangsa kita. Bangsa kita boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang ada dalam anugerah Tuhan. Karena kita umat-umat Tuhan berdoa dan jadi berkat buat bangsa kita. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang satu kisah. Ini menjadi judul perenungan firman Tuhan, yaitu kisah anak janda naif. Itulah judul perenungan firman Tuhan, anak janda naif. Ya, kita akan melihat dan membuka Alkitab dari kitab atau Injil Lukas pada pasal yang ke-7 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan belajar perikop ini, karena itu perikop ini Bapak Saudara beri sekat ataupun beri tanda. Lukas pasal yang ke-7 di ayat yang ke-11 mulai. Perikop berjudul Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, kepada si ibu janda, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Maka bangunlah orang itu atau anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Tuhan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Tuhan Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu kasih sekat ya. Kita akan belajar kisah ini. Kota Naim, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, ternyata hanya disebutkan satu kali dalam kisah ini. Kota Naim. Ya, di kitab-kitab yang lain tidak ada. Ya, baik itu kitab Perjanjian Lama, baik itu kitab Perjanjian Baru. Bahkan Injil yang lain, Matius, Markus, Yohanes juga tidak menyebut atau menceritakan tentang peristiwa ini. Tidak ada. Ya, ternyata hanya Injil Lukas yang mencatat peristiwa yang baru saja kita baca. Dan memang Lukas ini adalah seorang tabib. Ya, kalau sekarang mungkin disebut dokter, ya, ahli kesehatan. Nah, sebagai seorang yang berpendidikan cukup tinggi, ya, seorang yang ahli di bidang kesehatan, maka Lukas ini berusaha untuk melihat dengan cermat dan kemudian mencatat atau membukukannya peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Jadi Lukas berusaha untuk mencatat secara cermat, melihat, mencatat secara cermat. Itulah sebabnya mengapa Injil-Injil yang lain tidak menuliskan peristiwa ini, hanya Injil Lukas. Jadi rupanya peristiwa ini juga diperhatikan, disorot dan dicatat oleh Lukas, sehingga ada tertulis di Injil Lukas, karena dia berusaha untuk mengikuti, mencatat secara cermat, secara seksama setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus ada di muka bumi. Nah, jadi karena itulah kalau Bapak Ibu melihat di bagian kitab yang lain, Naim atau kota Naim itu tidak pernah disebutkan. Tidak ada, hanya sekali ini di kisah ini. Ya, nah memang kota Naim ini adalah sebuah boleh dikatakan tempat yang terpencil, kota yang kecil, bahkan seperti sebuah desa. Penduduknya tidak terlalu banyak. Lalu juga kota ini berada di lereng bukit, jadi dia sebuah kota yang agak tinggi, ya. Dia punya pemandangan yang bagus, pemandangan yang indah. Karena biasanya daerah yang tinggi itu biasanya bisa punya pemandangan yang bagus dibanding dataran rendah. Nah, ini kota Naim ini seperti itu, ya, kota kecil tapi dia berada di lereng bukit, jadi dia agak tinggi, lalu dia bisa punya pemandangan yang indah, ya. Bahkan di kejauhan bisa nampak gunung, kalau nggak salah itu Gunung Tabor, itu bisa kelihatan dari kota Naim, ya. Jadi bisa melihat dataran rendah yang ada di bawahnya, lalu di kejauhan nampak gunung. Wah, pasti bagus, ya. Nah, saya ini adalah salah seorang yang suka melihat gunung atau pegunungan dan berada di pegunungan. Itu salah satu yang saya suka. Nah, saya membayangkan, wah, kalau ada di tempat seperti itu pasti sangat menyenangkan, ya. Namun ternyata di kota yang indah, kota yang menyenangkan, yaitu kota Naim, ini terjadi sebuah peristiwa yang boleh dikatakan sangat mendatangkan duka cita. Bagaimana tidak dicatat oleh Alkitab, kalau Bapak Ibu baca tadi, ya, di Lukas pasal yang ke-7 di ayat yang ke-12 dikatakan ada orang mati diusung keluar dari kota Naim, rupanya hendak dibawa ke tempat pemakaman, kuburan, ya. Nah,
Dikatakan orang ini adalah anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Jadi ini ditulis secara lengkap, saudara ya. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Jadi ada sebuah peristiwa kematian. Yang mati ini bukan orang yang tua, saudara. Kalau orang tua mungkin mati yang sudah lanjut usia, masyarakat akan berkata wajar. Karena memang biasanya semakin lanjut usia, semakin dekat dengan kematian. Umumnya kan begitu. Semakin lanjut usia harus siap karena sudah semakin dekat dengan kematian. Tapi ini anak muda, dia juga belum berumah tangga kemungkinan besar. Nah, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya sudah janda. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana perasaan atau keadaan sang ibu. Ibu ini sudah janda, namanya ibu janda, berarti sudah ditinggal oleh suaminya. Dan memang Alkitab tidak mencatat ya, ditinggal pisah, cerai, atau ditinggal mati. Tapi kemungkinan besar ditinggal mati. Jadi dia hidup sendiri bersama dengan anak laki-lakinya yang dibesarkan oleh dia setelah mulai beranjak dewasa, jadi seorang pemuda. Dia tentu punya harapan untuk si anak ini. Kelak nanti anak ini akan jadi orang yang memperhatikan aku. Dikala aku sudah semakin tua, semakin lanjut usia, anakku yang tunggal ini akan jadi orang yang menopang, memperhatikan aku sebagai ibunya. Tetapi ternyata anak yang menjadi andalan dari si ibu janda mati pula. Ya, jadi sudah bisa bayangkan bagaimana perasaan si ibu janda, pikiran si ibu janda. Pasti waktu itu dia bukan cuma sedih. Sedih pasti ya, kehilangan orang yang dicintai. Tetapi bukan hanya sedih, tetapi dia berada dalam satu kondisi putus asa. Mengapa? Suaminya tidak ada. Dia sudah jadi janda. Anak yang beranjak dewasa yang jadi tumpuan harapannya, anak tunggal, mati juga. Jadi dia bukan cuma kehilangan karena kematian orang yang dikasih, tapi dia juga kehilangan harapan. Dia akan berpikir dalam hatinya, bagaimana masa depanku? Kalau ada anakku yang akan bekerja, dia yang akan memberikan penghidupan untuk aku, dia yang akan memperhatikan aku. Tapi sekarang anakku mati juga, dan anak tunggal, ya. Jadi sudah bisa bayangkan waktu itu betapa sangat berat keadaan dari si ibu janda. Tetapi Alkitab mencatat, ya, ketika di ayat yang ke-13, ketika Tuhan melihat janda itu, si ibu janda yang anak laki-laki tunggalnya itu mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi luar biasa. Waktu itu kalau Bapak Ibu baca ya, di perikop sebelumnya, Tuhan itu berada di kota yang jauh dari Nain. Kota itu bernama Kapernaum. Nah, Kapernaum kalau Bapak Ibu lihat di peta Alkitab, dari Nain itu jaraknya cukup jauh. Kurang lebih diprediksi jarak itu sekitar 40 kilo. Mungkin kalau zaman sekarang Bapak Ibu sudah berkata, alah Pak, cuma 40 kilo dekat itu Pak. Ya sekarang enak ya, bukan cuma ada kendaraan roda 4, sekarang sudah ada pesawat terbang. Dengan pesawat terbang jarak ratusan kilo, cuma bisa ditempuh 1 jam. Katakanlah Surabaya Jakarta 700-800 kilo, cuma ditempuh 1 jam lebih. Tapi zaman dulu tidak ada boro-boro pesawat terbang, mobil, sepeda motor tidak ada.
Yang ada itu cuma keledai tunggangan, unta yang ditunggangi, seperti itu, ya, ataupun berjalan, jalan kaki. Jadi 40 kilo pada zaman dulu bukanlah jarak yang dekat. Ya, mungkin ya kurang lebih seperti kayak Surabaya ke Pandaan atau mungkin lebih sedikit, so. Itu bukan jarak yang dekat, so. Jarak yang jauh. Jadi setelah Tuhan Yesus berada di Kapernaum, itu di perikop sebelumnya ya, mulai dari Lukas 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ya, itu cerita tentang Tuhan ada di Kapernaum. Nah, di ayat yang ke-11, setelah ada di kota Kapernaum, Tuhan melanjutkan atau pergi ke sebuah kota yang jaraknya 40 kilo kurang lebih, yaitu kota Nain. Saya yakin ini bukan suatu kebetulan, karena di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan itu selalu ada kebenaran. Amin. Tidak ada kebetulan dalam Tuhan itu, ya. Kalau dalam kehidupan manusia, seringkali manusia berpikir kebetulan. Bahasa Surabaya bilang ketepaan, gitu ya. Kalau ada apa, kok ya kebetulan aku lewat, kok ya kebetulan aku ada, kok ya kebetulan aku pergi, kok ya kebetulan aku begini. Nah, itu kalau manusia selalu ngomongnya kebetulan, ya. Atau orang Surabaya bilang ketepaan, gitu ya. Ketepaan aku ada. Tapi di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan itu tidak ada ketepaan, sudah. Di dalam Tuhan itu hanya ada kebenaran. Dan Tuhan memang sengaja pergi ke kota ini, meskipun jaraknya 40 kilo kurang lebih. Dan itu berjalan. Karena waktu itu apa? Dicatat Tuhan itu pergi bersama-sama orang banyak. Itu ada di ayat yang ke-11 ya. Tuhan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama dia, juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi waktu itu rupanya Tuhan Yesus tidak menaiki binatang atau hewan tunggangan, enggak. Jadi jalan, ya, 40 kilo jalan, ya. Kalau orang yang mungkin sudah terbiasa jalan cukup jauh, tidak berat, enteng Pak. Ya mungkin ada yang bisa jalan sekian belas atau sekian puluh kilo. Tapi kalau yang tidak biasa jalan, boleh dicoba. Ya, jangan lagi jalan 40 kilo, jalan 10 kilo aja ini kaki kita sudah kuat. Ya, kalau yang nggak bisa jalan, karena apa? Cukup jauh jalan, so. Ini jalan 40 kilo. Bukan kebetulan, Tuhan tahu ada sesuatu yang terjadi. Tuhan tahu ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, meskipun jaraknya jauh, Tuhan Yesus tidak mampir ke kota yang lain. Tuhan Yesus tidak singgah ke tempat yang lain, tapi Tuhan Yesus langsung menuju ke kota Nain, meskipun jauh. Padahal ada kota-kota yang lain yang mungkin lebih dekat, yang bisa dimampiri atau disinggahi oleh Tuhan Yesus, tapi enggak. Jadi Tuhan Yesus ini selalu semuanya dilakukan karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa di Yohanes pasal 11 ketika Lazarus, ya, salah satu sahabat dari Tuhan Yesus, orang dekat dengan Tuhan Yesus. Lazarus punya saudara Marta dan Maria. Nah, mereka ini sering kumpul. Kalau Tuhan Yesus datang ke kota tempat mereka tinggal, namanya kota Betania, itu selalu Tuhan Yesus mesti mampir di rumahnya Lazarus, Marta, Maria. Jadi hubungan mereka ini dekat. Tapi ketika Lazarus ketika Lazarus sakit keras, Tuhan diberi kabar, Tuhan malah sengaja menunda. Aneh saudara. Jadi ada kalanya Tuhan itu segera berangkat, seperti kayak peristiwa janda Nain ini. Tapi ada kalanya Tuhan itu menunda, seperti peristiwa Lazarus. Sehingga karena Tuhan menunda, Alkitab mencatat, ya, Lazarus bukan cuma sakit keras, tapi yang terjadi kemudian Lazarus mati. Karena ditunda, mati. Jadi waktu Tuhan sampai di kota Betania, tempat Lazarus berada dengan saudara-saudaranya, Lazarus sudah mati.
Bahkan matinya bukan cuma mati 1 hari. Kalau Bapak Ibu baca perikop Yohanes pasal 11, Lazarus sudah mati 4 hari. Tuhan sengaja menunda 2 hari. Sekali lagi, ini juga bukan kebetulan. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan itu hanya ada kebenaran. Mengapa Tuhan sengaja menunda 2 hari? Tidak langsung menuju ke Betania. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Orang-orang Yahudi pada masa itu meyakini, mempercayai bahwa seorang yang mati itu benar-benar terpisah tubuh dan rohnya itu setelah lebih dari 3 hari. Sekali lagi ya, orang Yahudi pada masa itu, pada masa Alkitab ditulis, meyakini, mempercayai bahwa kalau seorang mati, roh dan tubuhnya itu sungguh-sungguh terpisah itu setelah 3 hari. Jadi kalau belum 3 hari masih bisa kembali, ya. Rohnya itu masih bisa kembali, sehingga orang ini bisa hidup lagi. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi pada masa itu, pada masa Lazarus hidup itu. Ya. Sehingga kalau sudah 4 hari mati, berarti roh dan tubuh dari Lazarus itu sudah sungguh-sungguh terpisah. Secara manusia tidak bisa hidup. Secara pikiran manusia pada masa itu sesuai dengan keyakinan kepercayaan mereka tidak mungkin hidup. Karena sudah sungguh-sungguh terpisah roh dan tubuhnya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus menunda 2 hari. Kalau Tuhan tidak menunda 2 hari, Lazarus baru mati 2 hari, belum 4 hari. Kalau Lazarus kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, orang banyak akan berkata, iya, belum 3 hari. Kalau belum 3 hari, kebetulan Tuhan bilang bangkit, memang roh dan tubuhnya belum terpisah. Itu kepercayaan pada masa itu ya, pada masa Alkitab Perjanjian Baru. Tapi karena sudah 4 hari, roh dan tubuhnya sudah sungguh-sungguh terpisah, maka ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, orang banyak takjub, orang banyak kaget, orang banyak heran, kok bisa ya? Sudah 4 hari, roh dan tubuhnya sudah sungguh-sungguh terpisah, tapi bisa dibangkitkan. Wah, Tuhan Yesus sungguh ajaib. Nah itu saja ya. Jadi di dalam Tuhan itu sekali lagi tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan itu selalu yang ada kebenaran. Jadi ada kalanya Tuhan menunda seperti peristiwa Lazarus, ada kalanya Tuhan segera. Waktunya Tuhan, suka-suka Tuhan. Itu kan maunya Tuhan. Kita nggak bisa maksa, Kalau manusia sih jujur, semua kita kalau ada dalam kondisi menderita, ada masalah, kalau kita berdoa, kerinduan kita yang terdalam, segera Tuhan tolong saya. Itu pasti, ya. Harapan manusia, keinginan manusia, semua itu pasti seperti itu, termasuk saya, ya. Kalau ditanya, Pak, kalau lagi ada sesuatu yang nggak enak, lagi ada masalah, lalu berdoa, kepingin Tuhan segera menolong atau tidak? Pasti semua kita sepakat dengan saya berkata segera. Kalau bisa bukan cuma segera, kalau bisa detik ini Tuhan tolong saya, langsung pertolongan datang. Nah, itu kan keinginan manusia begitu. Ya, itu wajar, itu manusiawi, wajar. Tapi sekali lagi, Tuhan punya waktu. Tuhan yang punya waktu. Ada kalanya Tuhan segera bertindak, tapi ada kalanya Tuhan menunda. Seperti yang dilakukan terhadap Lazarus. Bukan karena Tuhan tidak cinta Lazarus, bukan. Tuhan mengasihi banget Marta, Maria, Lazarus itu sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan yang punya waktu. Bagian Tuhan, waktu dan cara. Bagian kita adalah tetap percaya. Jadi waktu, cara, itu bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya. Jadi kita nggak bisa nuntut ya, Bapak Saudara nggak bisa nuntut Tuhan harus ditolong sekarang. Kalau tidak, awas. Waduh, nggak bisa tuh. Siapa kita kok berani maksa, nuntut, ya? Bahkan ada orang berani ngomong saya klaim Tuhan, loh. Memangnya asuransi? Nah kalau asuransi kan memang klaim, saya klaim. Karena masuk rumah sakit, saya klaim asuransi.
ya, dapat jatah sesuai dengan ikut asuransinya, mungkin bahkan cashless, ya, tanpa membayar, ya itu asuransi bisa diklaim. Tapi kalau Tuhan nggak bisa, so. Tuhan itu pencipta kita. Tadi pujian yang kita nyanyikan berkata, Engkau Tuhan yang maha dahsyat, Engkau yang maha besar, pencipta segala yang ada. Lah kita ini cuma ciptaan. Kok berani ciptaan itu ngeklaim penciptanya? Kok berani ciptaan itu nuntut, maksa penciptanya? Maaf ya, kurang ajar namanya. Kalau yang sudah ngerti pasti berkata, saya nggak berani. Cuma kita minta Tuhan, kalau boleh, tolong saya segera. Nah itu boleh, ya Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, jikalau Tuhan setuju, jikalau Tuhan mengizinkan, kalau boleh Tuhan segera tolong saya rasanya sudah berat Tuhan. Nah itu boleh. Tapi jangan sampai ancam, Tuhan harus tolong saya segera. Kalau tidak, awas dulu, nggak bisa. Waktu, cara itu adalah milik Tuhan, bagian Tuhan. Waktu, bagian kita adalah tetap percaya. Oke, nah kita kembali dulu ya. Jadi ketika Tuhan melihat si janda ini setelah berjalan kurang lebih 40 kilo, ya, ketika Tuhan melihat si janda itu, dan memang tujuan Tuhan datang ke Naia untuk si janda ini, ya. Ketika Tuhan melihat si janda yang ada dalam keadaan yang sangat berat, putus asa, kehilangan harapan, suaminya sudah meninggalkan dia cukup lama, anak yang jadi tumpuan harapan satu-satunya mati juga, dia sudah kehilangan harapan. Ketika dia lihat ibu janda ini, dia mendatangi ibu janda ini, lalu berkata dengan hati yang penuh belas kasihan, jangan menangis, jangan sedih. Nah, kira-kira begitu, ya. Tangisan memang adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau ada penderitaan, ada kesulitan, orang seringkali menangis. Wajar, Saudara. Menangis itu ekspresi, dan menangis itu adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Kadang ada orang-orang berpendapat, Pak, kalau saya malu menangis, Pak, saya tidak mau nangis. Justru kalau kita nggak bisa mengekspresikan perasaan kita lewat tangisan dan sebagainya, itu malah nggak enak. Didandani rasanya sesak gitu, Saudara. Semakin ditahan, semakin rasanya aduh. Tapi kalau bisa mengekspresikan lewat tangisan ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada sedikit kelegaan, ada sedikit rasa plong. Ya, plong bener belum, tapi agak plong. Karena apa? Bisa mengekspresikan lewat tangisan dan sebagainya. Nah, ibu janda ini seperti itu, karena kondisi yang berat. Dia sudah pikir, bukan cuma ditinggal anaknya, nanti masa depanku kayak apa? Siapa yang nolong aku? Siapa yang melihara aku? Siapa sih mau pengen aku? Udah ada. Ya, memang sudah biasanya tumpuan orang tua itu adalah anak, biasanya begitu. Ya, tetapi saya berkata kepada para orang tua, jangan andalkan anak, andalkan Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, nanti Tuhan itu memberkati anak kita. Tuhan itu menggerakkan dan menjamah hati anak kita, sehingga anak kita perhatian sama kita. Tapi kalau kita andalkan anak kita, bukan andalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan kucing. Benar. Karena anak juga manusia. Anak juga terbatas. Ada anak yang mau nolong, tapi tidak bisa nolong. Ada anak yang bisa nolong, tapi tidak mau. Ada, tapi Tuhan bisa dan mau menolong kita. Itu yang luar biasa. Ya, jadi karena itu jangan pernah andalkan manusia, siapapun dia. Andalkanlah Tuhan. Kalau Bapak Saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat buat kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi perpanjangan tangan buat kita. Bisa, tapi harus andalkan Tuhan. Nah, si ibu janda ini mengandalkan anaknya, Dia kehilangan harapan, dia putus asa.
Ya, tapi luar biasa dalam kondisi seperti itu, Tuhan justru datang di saat yang tepat. Belum dikubur, masih diusung. Keluar dari pintu gerbang kota, ya. Jadi rupanya kalau keluar dari pintu gerbang, namanya pintu gerbang berarti ya memang pintu yang cukup besar. Tapi karena rombongan, yang satu ini rombongan orang duka cita, yang satu rombongan orang-orang yang sedang gembira, sukacita. Mengapa? Yang satu ini rombongan orang yang si pemudanya mati, ya, kalau masih janda, keluar dari kota Nain. Sementara yang satu dari luar kota mau masuk kota Nain, itu rombongannya Tuhan Yesus dan para murid serta orang banyak yang mengikutinya. Mereka sedang sukacita. Karena itu waktu itu orang banyak sedang menerima banyak kebenaran firman Tuhan, ya, itu tentang khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan di bukit, itu pasal-pasal sebelumnya. Jadi ini orang banyak lagi sama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan memberikan pengajaran. Mereka mengikuti terus kemana Tuhan pergi, mereka ikuti terus. Mereka sedang rindu, mereka sedang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka ikut terus, mereka sukacita, hati mereka sukacita. Jadi yang satu rombongan duka cita, yang satu rombongan sukacita, ketemu semua, ya, doa-doaan gitu. Nah, ya, di pintu gerbang kota. Ya, jadi sudah bisa bayangkan ini, ya, yang satu sedang duka cita, nangis, kehilangan, yang satu sedang senang, sukacita. Itu peristiwa yang terjadi waktu itu. Tetapi meskipun seperti itu, ya, di tengah sukacita, Tuhan bisa tahu, Tuhan bisa merasakan penderitaan, kesedihan, kehilangan dari si ibu janda. Meskipun Tuhan Yesus dengan rombongannya lagi sukacita, ya, lagi senang, tapi Tuhan bisa tahu, Tuhan bisa mengerti, Tuhan bisa merasakan kesedihan dari si ibu janda. Dicatat di ayat yang ke-13, ketika Tuhan ketemu dengan rombongan itu, yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu langsung si ibu janda. Jadi Tuhan itu tahu persis hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam hati sedang mengalami sesuatu, sedang merasa sesuatu, Tuhan itu tahu hati kita. Satu ayat berkata, tidak ada yang tersembunyi. Di depan mata Tuhan itu tidak ada yang tertutup, tidak ada yang terselubung, semua terbuka sampai dasar hati yang terdalam. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengutus Samuel pergi ke rumah Isai, Tuhan juga tahu hati dari anak-anak Isai. Mulai dari anak yang tertua, Eliab, Syama, Abinadab, lalu anak-anak berikutnya sampai 7 anak yang lewat duluan. Tuhan tahu hatinya 7 anak Isai. Tuhan bilang semuanya ini tidak kupilih. Loh, kalau semua tidak dipilih berarti habis sudah. Tuhan salah dong utus Samuel pergi ke rumah Isai. Ternyata enggak. Memang 7 anak ada di rumah, tapi ada 1 anak yang sedang tidak di rumah, sempat terlupakan, sempat terlewatkan, sempat terabaikan. Daud, anak yang paling bungsu, anak yang tidak begitu diperhitungkan oleh sang ayah, tapi justru hati Daudlah yang dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, inilah orangnya, urapilah dia menjadi raja menggantikan Saul. Tuhan melihat hati. Jadi dasar hati yang terdalam itu Tuhan tahu, seperti yang dirasakan oleh si janda, ya. Tergerak hati Tuhan oleh belas kasihan, lalu Tuhan berkata, jangan menangis. Nah, di ayat yang ke-14, setelah Tuhan ngomong kepada si janda itu, Tuhan menghampiri usungan. Usungan itu semacam kayak apa ya? Tandu gitu, ya. Tandu atau pengusung yang dipakai digunakan untuk mengangkat jenazah, mayat. Mayat siapa? Mayat si anak laki-laki dari ibu janda ini. Ya, Tuhan hampiri usungan, lalu Tuhan itu menyentuh. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, itu dijelaskan di hukum Taurat, seorang yang hidup itu tidak boleh kena atau menyentuh kepada mayat. Itu zaman dulu juga, kalau zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang kan tidak apa, bahkan kadang-kadang
Kalau ada orang tua meninggal, anak-anak, menantu-menantu ikut mengangkat jenazahnya, memasukkan ke peti dan sebagainya. Tapi zaman dulu itu orang yang hidup tidak boleh bersentuhan dengan mayat, dengan jenazah, itu tidak boleh. Mengapa? Karena kalau seorang yang hidup bersentuhan dengan jenazah, orang itu jadi najis. Itu ada, kalau Bapak Ibu baca ya, di Taurat itu ada. Ya, jadi karena itu tidak boleh bersentuhan. Jadi kalau ada jenazah semua itu menghindar. Tidak ada yang berani menyentuh, tidak ada yang berani dekat. Karena apa? Kalau sampai bersentuhan dengan jenazah itu jadi najis. Orang yang hidup ini jadi najis. Ya, si jenazahnya ya tetap namanya jenazah, ya sudah mati kan. Ini yang hidup yang jadi najis. Orang yang najis itu mesti dikucilkan, diasingkan sekian lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau orang dikatakan najis itu tidak enak. Seperti kayak orang sakit kusta, najis, harus diungsikan, diasingkan, dikucilkan. Orang yang kena jenazah, menyentuh jenazah sama, najis, harus dikucilkan, diasingkan, dikeluarkan dari perkemahan, dari tempat orang-orang tinggal, ditaruh di tempat luar sana sendiri. Udah gak enak. Ya, kalau Tarzan senang sendiri. Tapi kalau manusia nggak senang sendiri, betul ya? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial kita ini butuh interaksi. Ya, paling tidak interaksi dengan keluarga. Betul kan? Aneh kan kalau ada orang, Pak, kalau saya kepingin di dunia ini seorang diri. Wah, itu aneh sih. Ya. Karena manusia ini makhluk sosial. Dia pasti punya kebutuhan untuk berinteraksi. Paling tidak interaksi dengan keluarga. Jadi kalau di rumah sendirian 1 jam, 2 jam, 1 hari masih oke. Tapi kalau di rumah sendirian bertahun-tahun itu pasti lonely, kesepian. Karena apa? Butuh interaksi, butuh orang di dekatnya yang ngobrol, ngomong-ngomong, memperhatikan dan sebagainya. Ya, oke. Nah, kita kembali. Jadi waktu itu Tuhan Yesus justru menyentuh mayat dari si anak janda ini. Wah, secara hukum waktu itu ya, Tuhan Yesus jadi najis. Tapi luar biasa. Tuhan adalah Allah yang Maha Besar. Kalau ada Tuhan Yesus, semuanya itu bisa berubah. Karena Tuhan itu Allah di atas segalanya, termasuk di atas hukum Taurat. Jadi kalau aturan hukum Taurat kena mayat, najis. Tapi Tuhan Yesus waktu menyentuh mayat, lalu Tuhan berkata, bangkitlah. Mayat yang seharusnya membuat orang yang menyentuhnya jadi najis, mayat itu malah yang hidup. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di tempat yang nyaman, indah dan terbaik sekalipun, setiap kita bisa mengalami penderitaan dan berbagai hal yang mendatangkan duka cita. Tetapi kalau ada Tuhan di hidup kita, maka Tuhan mampu mengubah keadaan duka cita, mampu diubah menjadi sukacita. Keadaan kematian mampu diubah menjadi kehidupan. Keadaan putus asa mampu diubah menjadi pengharapan. Karena Dia Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, di dunia ini Bapak Saudara jangan pernah berharap ya, wah saya tak pergi ke tempat yang indah, nyaman, enak supaya hidup saya senang terus. Saya mau katakan, di tempat yang paling indah sekalipun menurut kita, di tempat itu kita bisa menderita. Nah, ini seperti kayak Naim ini kan kota yang indah, pemandangannya wah luar biasa indah. Tapi di tempat yang indah begitu, ternyata juga ada duka cita, ada penderitaan. Ya, jadi karena itu mari biarlah kita sungguh-sungguh membawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Kalau ada Tuhan, meskipun ada penderitaan, Tuhan mampu mengubah keadaan yang sulit, keadaan yang menderita, keadaan yang berat, keadaan yang menekan hidup kita, mampu diubah oleh Tuhan.
seperti yang terjadi pada diri si janda yang ada di kota Naim. Duka cita diubah jadi sukacita, kematian diubah jadi kehidupan, dan putus asa diubah jadi memiliki pengharapan. Nah, yang terakhir, ketika orang muda itu sudah bangun, ya, sudah bangkit, semua orang dikatakan takjub, takut, kaget. Tapi di tengah takjub atau perasaan mereka yang terkejut itu jauh, ya, mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Nah, mereka berkata seorang nabi besar telah muncul. Mengapa mereka berkata seorang nabi besar? Saya lihat di peta Alkitab, ternyata kota Naim itu cukup dekat dengan sebuah kota yang bernama kota Sunem. Ada yang bilang Sunem, ada yang bilang Sunem, ya terserah. Ya, Sunem. Tahu, Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Sunem? Ya, ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan seorang anak muda juga yang mati di kota Sunem. Nabi itu bernama Nabi Elisa. Jadi rupanya penduduk kota Naim di pemikiran mereka itu sudah tahu tentang peristiwa kebangkitan yang bisa terjadi pada seorang pemuda. Tapi itu pada masa perjanjian lama, ya, mereka dengar kisah itu. Wah, zaman dulu ada nabi yang hebat, yang Tuhan pakai, yang Allah pakai, sehingga bisa membangkitkan seorang anak yang sudah mati di kota Sunem. Nabi itu bernama Elisa. Nah, ketika Tuhan Yesus buat mujizat, anak dari janda Naim ini bangkit, teringatlah mereka dengan peristiwa Elisa membangkitkan seorang anak muda di kota Sunem. Ya, itulah sebabnya mereka berkata, orang banyak itu berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ya, jadi kota Sunem itu kalau Bapak Ibu lihat di peta Alkitab itu dekat, kalau nggak salah jaraknya sekitar 6 kiloan, ya, nggak jauh, ya, nggak seperti kayak kota Kapernaum. Kalau kota Kapernaum dari ini jauh banget, sudah 40 kilo. Kalau Sunem itu agak dekat, cuma sekitar 6 kilo sebenarnya, ya, nggak terlalu jauh. Sehingga ini penduduk kota Naim ini dengar, mereka sering dengar cerita masa-masa lalu, ya, yang terjadi di kota dekat mereka, yaitu kota Sunem. Jadi waktu Tuhan buat mujizat, mereka jadi ingat peristiwa itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap keadaan umatnya. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada merasa sesuatu di hati ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Kesedihan, beban berat, ya, dan sebagainya yang ada dalam hati kita, Tuhan itu tahu. Seperti yang dirasakan oleh si janda di kota Naim. Dan ketika Tuhan melihat janda ini, jatuh belas kasihan Tuhan. Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Karena Dia Allah yang Maha Besar, Dia sanggup untuk mengubah keadaan. Ya, duka cita diubah jadi sukacita, kematian diubah jadi kehidupan, bahkan putus asa diubah jadi memiliki pengharapan. Datanglah kepada Tuhan, terimalah Tuhan Yesus, pegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan, daripada Tuhan datang keselamatan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayanan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Bagi
katakan bersama, menjadi iman keyakinan setiap kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena ketika Engkau berfirman, ketika Engkau berkata, ketika Engkau berjanji, kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu, karena kami tahu hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan, hidup kami ditentukan oleh kuasa Tuhan. Itu kami mau bawa hati dan hidup kami senantiasa mendekat, melekat kepada Tuhan. Pembelajaran dari kisah janda di kota Nain boleh sungguh menguatkan iman setiap kami bahwa Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap keadaan umat-Mu. Ada kalanya kesedihan, kesusahan ada dalam hati dan hidup kami karena beratnya masalah tantangan yang kami hadapi. Tetapi ternyata Tuhan Allah yang peduli, Allah yang tahu kondisi kami, oh Allah yang sanggup melakukan segala perkara seperti yang Tuhan buat pada anak dari janda di kota Nain. Tuhan juga sanggup membuat mujizat dalam hidup kami yang sungguh-sungguh percaya. Bagian kami umat Tuhan adalah tetap percaya. Soal waktu, soal cara, itu adalah bagian Tuhan. Kami mau menanti dengan sabar, karena kami yakin Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa. Untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Beni. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Roni, suami dari Ibu Sofi, dan juga untuk teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah dengan iman yang teguh, tetap menanti Tuhan dengan keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu. Kami berdoa pula Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur bulan ini kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk bangsa kami. Biarlah setiap kami sebagai umat-umat Tuhan boleh mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna, hal-hal yang memuliakan Tuhan, sehingga kami boleh jadi berkat di tengah bangsa kami. Kami boleh berdoa untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami, bahkan kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan kami lakukan, kami kembangkan di kota, di bangsa di mana kami berada, sehingga karya kami boleh memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka, cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa mereka semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kami akan
sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Berkati kita sekarang sambil